Renungan Harian Katolik, Kamis 1 Mei 2025. Mengapa tidak percaya? Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Yohanes bab 3 ayat 36. Saudara-saudara, seringkali hidup kita dipenuhi oleh keraguan-raguan. Kita beriman pada Yesus dan memuji nama-Nya setiap minggu, bahkan setiap hari, tetapi mengapa kita sering tidak percaya? Dunia yang serba materi ini menjadikan kita lebih mudah ragu dan tidak percaya. Ukuran kebenaran ditentukan hanya oleh teknologi. Kita kemudian goyah terhadap iman kita. Sebenarnya ketidakpercayaan akan Yesus sudah ada sejak zaman Yesus. Injil hari ini mau menggambarkan kepada kita bahwa mengimani Yesus bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, kita ditantang terus-menerus untuk beriman kepada-Nya. Beriman pada Yesus berarti kita percaya dan mengaku dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang senantiasa membimbing kita dan menjaga hidup kita. Inilah yang menjadi iman kita, kepercayaan kita. Mereka yang tidak mengikuti Putra Allah tinggal dalam situasi sebagaimana ketika manusia keluar dari Eden. Jika mereka tidak dapat menerima kesaksian Putra Allah yang bersatu dengan Bapa, mereka tidak akan pernah menyelesaikan segala kontradiksi dalam kehidupan mereka atau di tempat mereka tinggal, dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Allah. Pergilah dan jadikanlah semua orang muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menginginkan agar semua umat manusia mengikuti Dia. Namun, hingga saat ini baru kira-kira 1/4 penduduk dunia mengakui Yesus Kristus. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, dia tidak akan pernah melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Menerima dan percaya kepada Yesus berarti menerima hidup. Sebaliknya, tidak menerima dan tidak percaya kepada-Nya berarti kebinasaanlah yang akan menimpa kita. Banyak kesaksian yang kita lihat dan banyak perbuatan baik yang telah kita rasakan dari Allah, tetapi mengapa kita tetap tidak mau percaya? Dalam hidup kita sehari-hari, Allah senantiasa menghadirkan berkat-Nya bagi kita. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita, alam indah yang menyenangkan hati kita, udara yang masih dapat kita hirup merupakan bukti nyata dari berkat Allah itu. Apa itu belum cukup menjadi bukti bahwa Allah itu tetap terlibat dan mau peduli dalam hidup kita? Kalau demikian, mengapa kita masih tegar hati dan tidak mau percaya dan menerima kesaksian-Nya? Sebagai orang beriman, Injil hari ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Dia yang datang dari surga. Dia yang memberi kesaksian bahwa Allah adalah benar, dan yang menyatakan siapa yang percaya kepada-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Kita diminta untuk mengakui keterbatasan manusiawi kita dan dengan rendah hati mempercayakan hidup di dunia sekarang dan nanti kepada Allah yang menjamin kehidupan kekal kita. Namun demikian, kepercayaan bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
kita diminta menunjukkan kepercayaan dalam perbuatan sehari-hari, membantu mereka yang membutuhkan, menghibur yang sedih, dan mengampuni yang bersalah. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup dari kasih Allah yang abadi. Marilah percaya bahwa hidup yang kekal adalah hadiah terbesar yang dapat kita terima, dan itu dimulai dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Kepercayaan membutuhkan ketaatan diri kita pada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, mengapa kita tidak percaya? Marilah pada hari-hari Paskah ini kita senantiasa merenungkan iman kita, merenungkan Kristus yang hidup, yang hadir dan menjaga hidup kita. Kita yakin dalam hidup bahwa Allah menyertai kita. Tuhan, kuatkanlah kemampuan kami untuk percaya dan mempercayakan diri kepadamu agar kami beroleh hidup yang kekal yang kami mulai dengan perbuatan baik sekarang. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.